diduga timbulkan kerumunan ulta. Gubernur Khofifah dilaporkan ke polisi. Kalau kerumunan, jangan melakukan kerumunan dan dianggap melanggar protokol kesehatan, bahkan Presiden Jokowi sekalipun. Beberapa kali di Maumere dan lain sebagainya. Satu, jadi apa bedanya? Kerumunan yang paling besar adalah kerumunan di bandara, di mana itu justru dibolehkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD untuk silakan menjemput Habib Rizik. Ada ratusan ribu, bahkan katanya lebih dari 1 juta yang menjemput Habib Rizik, dan sama sekali Prof Mahfud MD tidak dikenakan pasal penghasutan, ya kan? Padahal dia yang suruh datang, silahkan. Misalnya apapun juga lah kegiatannya ya, termasuk juga mungkin perayaan ulang tahun. Pemerintah daerah ini juga adalah sekaligus ketua Satgas Penanganan COVID-19 ya. Artinya mereka sudah cukup bisa sesuai dengan tusi dan kewenangannya menentukan bagaimana tindakan-tindakannya. Apapun alasannya, apapun bentuknya, aksi, mobilitas, interaksi, kerumunan, keramaian ini akan memperburuk situasi pandemi di wilayah. Dan ketika itu dilaksanakan oleh pejabat publik, tentunya ini akan berdampak lebih serius. Ada aspek keteladanan yang harus diberikan tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk juga aparatur pemerintah, setiap level di pemerintah, setiap sektor di pemerintah, yang tentunya harus dipercontohkan. Pasal-pasal ketentuan pidana yang ada di dalam, terutama pasal 93 itu adalah merupakan masuk dalam bab pelanggaran atau sebagai suatu bentuk pelanggaran. Ya, kalau begitu saya balik, apakah saudara jaksa penuntut umum yakin bahwa itu adalah kejahatan? Saya yakin itu kejahatan. Oke, jadi terima saja, kan saya juga tidak bisa membantah bahwa yang namanya melanggar prokes, yang namanya tidak mematuhi prokes itu adalah kejahatan. Maka bapak-bapak sekalian, yang mulia sekalian, tolong adili semua Republik Indonesia yang melanggar prokes karena itu merupakan sebuah kejahatan. It's okay. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini semuanya ranah administrasi. Baik Habib Rizik maupun Mahfud MD sama-sama tidak pantas untuk dipidanakan. Kelompok aktivis 98 yang tergabung dalam Rumah Kemaslahatan Indonesia melaporkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, dan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Heru Cahyono ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur di Surabaya, Senin 24 Mei 2021. Ya, duduk perkaranya itu adalah satu kerumunan yang dianggap pelanggaran protokol kesehatan. Tapi itu pun sebenarnya kan tidak ada bukti bahwa masa mengundang Maulid Nabi, mengundang pernikahan putri dianggap menghasut. Apalagi pelanggaran prokes itu adalah kejahatan yang saya katakan. Kalau dia kejahatan ya semuanya sudah, banyak sekali yang harus semuanya ya diproses semua karena sudah melakukan kejahatan. Dalam tanda kutip membunuh, mengkandangkan lawan-lawan politik atau orang yang berbeda haluan, berbeda arus. Tidak harus menjadi lawan politik tapi berbeda arus. Nah, sebagai orang yang katakanlah mengenyam pendidikan hukum, ya tentu dimanapun kan mahasiswa hukum selalu harus bicara tentang kebenaran dan keadilan. Kan ada ancaman untuk akumulasi. Jadi kalau misalnya 10 bulan diikuti, 2 tahun diikuti, dan kita ini kayaknya lebih besar ya, maka dalam tanda kutip barangkali Habib Rizik akan dikandangkan sampai 2024. Apalagi ada tuntutan untuk mencabut hak politik Habib Rizik tidak ikut ormas selama 3 tahun. Kelompok aktivis 98 yang tergabung dalam Rumah Kemaslahatan Indonesia melaporkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, dan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Heru Cahyono ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur di Surabaya, Senin
24 Mei 2021. Pelaporan tersebut berkaitan dengan dugaan timbulnya kerumunan pada perayaan ulang tahun Khofifah ke-56 di Gedung Negara Gerahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Rabu pekan lalu, 19 Mei. Perayaan ultah tahun itu turut dimeriahkan penampilan penyanyi Katon Bagaskara. Kuasa hukum pelapor, Arihan Simaela, mengatakan terlapor dalam perkara ini tak hanya terbatas pada 3 pejabat teras pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, namun juga semua pejabat yang berada dalam kerumunan. Kami minta adanya persamaan kedudukan di depan hukum, katanya. Arihans menilai 3 orang terlapor itu telah melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan serta pasal 216 KUHP. Ia berujar, selain soal pelanggaran protokol kesehatan, terlapor juga diadukan melanggar pasal 5 dan pasal 12 Undang-Undang Tipikor terhadap dugaan penggunaan uang APBD untuk pembiayaan perayaan ulang tahun tersebut. Jadi ini 2 laporan kami yang secara khusus kami sampaikan ke SPKT Polda Jawa Timur, kata Arihans. Sebelumnya, pada Sabtu 22 Mei 2021, Khofifah telah meminta maaf melalui aplikasi berpesanan. Menurutnya, pesan dalam video tentang kerumunan yang viral di media sosial itu telah terdistorsi. Khofifah menyebut perayaan itu sebagai syukuran yang juga tanpa persiapan, sepengetahuan, dan persetujuan dirinya. Berita-berita yang muncul kemudian dinilainya cenderung tidak faktual dan tidak objektif. Tidak ada lagu ulang tahun, tidak ada ucapan ulang tahun, tidak ada bersalaman atau berjejer, juga tidak ada potong kue tarulta, tulisnya. Ada band yang biasa dipakai latihan OPD dan ada Kotan Bagaskara karena 18 Mei sedang ada giat di Surabaya. Kotan juga kawannya Pak Sekda. Adapun tentang lokasi di halaman luar rumah dinas, kata Gubernur Khofifah, mampu memuat 1.000 orang dan jika ditambah samping mencapai 1.500 orang. Tetapi yang hadir saat itu, dia menegaskan hanya 31 orang plus 10 anak yatim serta 8 orang tim selawat dan rebana. Ya, kalau begitu saya balik, apakah saudara jaksa penuntut umum yakin bahwa itu adalah kejahatan? Saya yakin itu kejahatan. Oke, jadi terima saja. Kan saya juga tidak bisa membantah bahwa yang namanya melanggar prokes, yang namanya tidak mematuhi prokes itu adalah kejahatan. Maka bapak-bapak sekalian, yang mulia sekalian, tolong adili semua Republik Indonesia yang melanggar prokes karena itu merupakan sebuah kejahatan.